Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada bahasan kali ini, pada pertemuan yang ke-19, kita masih membahas tentang adab yang keempat, tauqirul ulama wa majalisil ilmi, memuliakan ulama dan majelis-majelis ilmu. Ya. Masih pada halaman 51, silakan dibuka halaman 51, yaitu pada perkataan beliau, wa hunaka adabun ukhra yajduru bi talibil ilmi ayyahrisa 'alaiha. Ya. Di sana ada adab-adab yang lain yang pantas, yang sesuai untuk para penuntut ilmu agar mereka bersemangat mencari adab tersebut. Nah, liyakuna mutakhalliqan bima hasal Islamu alaihi min tawqiril ulama wa takrimi majalisil ilmi wa siyanatiha, agar dia seorang penuntut ilmu berakhlak dengan apa yang agama Islam anjurkan, sarankan bagi dia, berupa tauqirul ulama, berupa memuliakan ulama dan majelis-majelis ilmu, dan juga penjagaan terhadap majelis-majelis tersebut. Wa min hadhil adab, dan di antara adab tersebut, yang pertama, idza sami'a at-talib min syaikhihi hadisan aw mas'alatan ya'rifuha, yaitu ketika seorang penuntut ilmu mendengar dari gurunya suatu hadis atau suatu masalah yang sudah dia ketahui apa sikap yang dia harus lakukan, maka sikapnya adalah yanbaghi alaihi an la yusyarikahu fi riwayatiha bal yaskutu wa yastami'. Nah, seharusnya, seyogyanya bagi dia agar tidak ikut campur dalam periwayatan hadis tersebut atau dalam pembahasan masalah tersebut. Kenapa? Nah, bal yaskutu wa yastami'. Bahkan dia harus diam dan mendengarkan, seolah-olah dia tidak tahu. Faqad kana salafus salih yutrikuna ahammiyata hadhihi an-nahyah kama warada anhum fi riwayatin 'adidatin. Dan sungguh para salafus salih terdahulu, mereka mengetahui pentingnya aspek ini. Kama warada anhum fi riwayatin 'adidatin, sebagaimana diriwayatkan dari mereka riwayat-riwayat yang sangat banyak, yang bermacam-macam. Di antaranya dari Mu'ad bin Sa'id, dia mengatakan, kunna inda Adha bin Abi Rabah, dahulu kami bersama dengan Adha bin Abi Rabah dalam satu majlis. Kemudian tiba-tiba fatahaddatsa rajulun bihadisin, ada seorang laki-laki yang meriwayatkan hadis. Fa'tarada lahu akharun fi hadisihi, kemudian ada lagi orang lain yang memprotes, menyela periwayatan hadis dari laki-laki itu. Maka melihat hal tersebut, Atha pun berkata, subhanallah, maha suci Allah, ma hadhil akhlaq, apa atau macam akhlak macam apa ini, ma hadhil akhlaq, mimpi macam apa ini, kok bisa ada orang yang sedang meriwayatkan hadis kemudian ada yang menyanggahnya. Dan inni la asma'ul hadis min ar-rajul wa ana a'lamu minhu, sesungguhnya aku sedang mendengar hadis dari laki-laki tersebut, wa ana a'lamu minhu, dan aku itu lebih mengetahui hadis tersebut daripada laki-laki itu. Akan tetapi apa yang dilakukan atau tadi, dia diam. Nah, fa urihim nafsi anni la uhsinu minhu syai'an, maka aku perlihatkan kepada kalian seakan-akan diriku itu la uhsinu minhu syai'an, diriku tidak lebih baik, tidak mengetahui tentang hadis tersebut dari laki-laki tersebut. Jadi seakan-akan dia itu tidak tahu, belum pernah mendengar atau belum pernah meriwayatkan hadis tersebut. Walaupun beliau sebenarnya tahu, bahkan lebih tahu daripada laki-laki tersebut. Kemudian dari Khalid bin Safwan, beliau mengatakan,
idza ra'aita muhaddisan yuhadditsu hadisan qad sami'tahu aw yukhbiru khabaran qad 'alimtahu. Ya, ketika engkau melihat ada seseorang yang meriwayatkan hadis yang telah engkau dengar atau mengkhabarkan suatu kabar yang sudah engkau ketahui, maka apa sikapmu? Fala tusyarikhu fihi. Jangan kau ikut campur dalam periwayatan hadis tersebut. Hirsan ala an tu'lima min hadrika, atau hirsan ala an tu'lima man hadaraka annaka qad alimtahu. Nah, maka jangan engkau ikuti, engkau jangan ikut campur dalam periwayatan hadis tersebut karena ingin memberitahu, karena ingin kau memberitahu orang yang hadir pada waktu itu bahwa kau mengetahui masalah atau hadis tersebut. Fa inna dzalika khiffatun wa su'u adabin. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut, ketika engkau ikut campur dalam pembicaraan tersebut, dalam permasalahan tersebut, merupakan khiffatun, perbuatan sembrono, su'u adab, dan juga merupakan adab yang akhlak yang jelek. Ya. Itu tadi yang pertama, ketika guru kita memberi penjelasan suatu masalah yang sudah kita ketahui, maka jangan ikut campur, jangan menyela pembicaraan guru kita. Tapi apa yang kita lakukan? Diam dan mendengarkan seolah-olah kita belum pernah mendengar atau belum pernah mengetahui masalah tersebut. Itu merupakan bentuk pemuliaan kita terhadap guru, terhadap para ulama. Yang kedua, an-nahyu an kasratil jadali fil ilmi. Larangan untuk memperbanyak jidal, memperbanyak perdebatan dalam masalah ilmu. Al-jadalu fil ilmi kasiran ma yuaddi ila al-khusami wal mira'i wad-dughinati wa su'id dhanni bil ulama wa tajrihihim wa ittihamihim bil batili wa ghairi dhalika minal muharramat. Al-jadal fil ilmi, jidal dalam ilmu, perdebatan dalam masalah ilmu, banyak yang mengakibatkan khusam, mengakibatkan permusuhan, wal mira, pertengkaran, wa dhaghina, dan dendam, dengki, wa su'id dhanni bil ulama, dan mengakibatkan suudzon terhadap para ulama, wa tajrihihim, dan menyinggung, melukai hati-hati mereka. Tajrih, dikata jarah, melukai hati-hati mereka. Wa ittihamihim bil batil, dan seakan-akan apa? Menuduh mereka bahwasanya mereka itu batil, bahwasanya ilmu mereka itu batil, tidak benar. Wa dzalika minal muharrama, dan lain sebagainya yang berupa hal-hal yang haram. Jadi jidal, banyak jidal, merugikan semua orang, merugikan dirinya, membuat dirinya menjadi sombong, dan membuat orang lain jadi apa? Ya, terjadi permusuhan dengan orang lain. Ya. Walidzalika hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-jidal idza lam yakun billati hiya ahsan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meringatkan kita agar kita menghindari jidal, perdebatan. Idlam yakun billati hiya ahsan, ketika jidal tersebut, perdebatan tersebut tidak dilakukan dengan baik. Kama qala ma dhalla qaumun ba'da hudi illa utul jidal. Nah, ma dhalla qaumun ba'da hudiya illa utul jidal. Tidaklah
suatu kaum tersesat setelah hudiyah, setelah mendapatkan petunjuk. Jadi tidaklah suatu kaum tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk, kecuali sebabnya apa? Kecuali karena mereka utul jidal, banyak melakukan perdebatan. Ya. Waqala ba'du salaf, dan para sebagian salaf mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan futiha lahu babul amal. Ketika Allah menginginkan pada seorang hamba kebaikan, maka dibuka baginya babul amal, pintu amalan. Jadi mudah bagi dia untuk beramal. Wa ughliqa anhu babul jadal, dan ditutup bagi dia apa? Pintu untuk berdebat. Jadi banyak beramal. Kalau Allah menginginkan bagi seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan banyak melakukan amalan kebaikan daripada memperbanyak jidal. Ba'da aradallahu bi'abdin syarran ughliqa anhu babul amal wa futiha lahu babul jidal. Dan ketika Allah menginginkan kepada hamba tersebut suatu keburukan, maka Allah akan tutup apa? Maka Allah akan buka maka Allah akan tutup pintu amalan sehingga dia sulit untuk beramal. Wa futiha lahu babul jadal, dan dibuka bagi dia pintu jidal, pintu perdebatan. Jadi dia suka berdebat, tapi sedikit amalannya. Dia suka banyak ngomong tapi amalannya sedikit. Wa qala Malik rahimahullah, al-mira'u fil ilmi yuqassil qalba wa yurisu ta'na. Al-mira' sama saja dengan jidal. Jidal dalam ilmu yuqassil qalba, mengeraskan hati, wa yurisu ta'na, dan mewarisi apa? Ta'an, dan mewarisi ta'an, celaan. Wa sami al-Hasan al-Basri qauman yatajadaluna faqala. Kemudian dari Hasan al-Basri, beliau pernah mendengar suatu kaum, suatu sekelompok orang yatajadalun, mereka sedang berdebat. Kemudian beliau mengatakan, faqala haula'i qaumun mallul ibadah wa khafa 'alaihimul qawlu wa qalla wara'uhum fatakallamu. Mereka itu adalah orang-orang yang melul ibadah, yang sudah jenuh, bosan untuk beribadah. Wa khaffa 'alaihimul qawl, dan ringan bagi mereka perkataan. Ngomong itu gampang sekali. Wa qalla wara'uhum fatakallamu, dan wara' mereka sedikit, fatakallamu. Akhirnya apa? Mereka pun banyak berbicara, hanya mendebat orang lain. Ada yang tidak sependapat dia debat, dia bantah dan sebagainya. Nah, maka selayaknya bagi kita para penuntut ilmu agar banyak melakukan amalan, banyak melaksanakan amalan untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita ketahui, bukan untuk mendebat orang lain, baik itu dalam offline, maksudnya dalam tatap muka kita berdebat dengan orang, dengan tetangga, atau baik dalam online. Sekarang kan mainnya online, baik itu di media sosial dan yang lain sebagainya. Tidak usah untuk mendebat, baik itu di medsos, media online, media sosial. Tidak perlu. Yang ada nanti antum malah menjadi sakit hati, karena ketika antum membantah orang melalui media sosial, kebanyakan dari mereka tidak mendengar, tidak membaca pendapat kita, tidak. Oleh karena itu ya tidak perlu kita meladeni mereka. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.